Kemudian di dalam kitab fikih ada Fathul Qorib Al-Mujib karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Beliau mengatakan paling minimalnya orang hamil itu 6 bulan, 6 ashhurin. Kemudian ghalibuhu 9 ashhurin, umumnya 9 bulan. Wa aktsaruhu 4 sanawat, dan yang paling lama hamil itu 4 tahun. Jadi ada yang 6 bulan ya, prematur ya disebut ya, 6 bulan. Nah ini goalnya ulama lainnya nih, namanya al-mustalhaq atau al-istilhaq. Apa itu al-istilhaq? Yaitu ketika melakukan perzinahan ini wanita hamil, untuk selamatkan nasabnya tetap kembali kepada bapaknya, ada gaul juga, ada pendapat ulama dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qutul Habib. Kalau belum lebih dari 6 bulan dia menikah, masih bisa nasab ikut kepada yang menghamil itu. Ya. Salah satu gaul ya. Jadi ada khilafiyah tentang masalah ini. Ada yang mengatakan pokoknya sudah hamil selesai. Tapi ada juga dalam kitab Al-Insaf di situ menjabarkan perbedaan pendapat para ulama di antaranya masalah tersebut. Jadi kalau dia belum lewat 6 bulan, yang menghamili ini perempuan, mau nasabnya terselamatkan tetap kembali, namanya al-istilhaq atau al-mustalhaq, itu dengan cara dia menikah asal hamilnya tidak lewat dari 6 bulan. Karena 6 bulan itu paling minimalnya hamil menurut para fuqaha mazhab Syafi'i. Kemudian yang umumnya 9 bulan. Rata-rata 9 bulan. Nah ini yang unik dalam kitab Fathul Qorib. Paling lamanya hamil 4 tahun. Wah itu kalau keluar sudah sekolah. 4 tahun. Ternyata diteliti oleh para ulama, ini tidak mungkin beliau asal tulis seperti itu. Pasti ada fakta, ada realita, ada bukti, ada burhanun mubin. Ternyata diteliti, imamnya kita yang dalam perut ibunya 4 tahun, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam perut ibunya 4 tahun. Lahir di Gaza tahun 150. Wafat di Mesir, di Kairo. Ya, 204 Hijriah. 4 tahun di dalam perut ibunya. Itu dinyatakan dalam hasyiahnya. Ya, diantaranya oleh Syekh Ibrahim Bajuri. Beliau juga jabarkan demikian, bukan hasyiah daripada kitab Fathul Qorib, tapi di fatwa beliau yang lain. Juga Imam Bulqini juga menyatakan demikian. Mereka mengatakan yang dinyatakan oleh Imam Abu Syuja atau dalam kitab Fathul Qorib Muhammad bin Qasim Al-Ghazi ketika menyatakan hamil yang paling lama 4 tahun, yaitu Al-Imam Syafi'i. Beliau di dalam kandungan ibunya selama 4 tahun. Nah setelah itu masa hamil sudah kita bahas. Ada yang disebut tau'amani, kembar. Itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain juga kembarnya unik tuh. Ya kembarnya itu tidak lahir sekaligus, iya kan? Tidak lahir langsung lahir 2. Enggak, ada jenjang waktu. Berapa? 6 bulan. Imam Husain lahir, Imam Hasan kakak lahir dulu. Setelah itu Imam Husain. Itu di dalam managib disebutkan itu jenjangnya 6 bulan. Makanya ada ulama berpendapat, ini khususnya juga, bahwa kembarnya orang yang lahir dianggap dia kembar paling maksimal itu 6 bulan. Minimal. Tidak, kalau lebih dari itu bukan kembar. 6 bulan baru dinyatakan kembar. Ternyata di dalam manaqibnya Imam Hasan Husain ada golnya ulama mengatakan jarak antara Imam Hasan dan Imam Husain 6 bulan. Nah ini juga keistimewaan yang Allah berikan kepada Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Ya 6 bulan. Nah ada yang menarik. Kita diajarkan khususnya pada kaum perempuan ya, yang mereka lagi mengandung. Itu diajarkan agar anak ini menjadi anak yang baik. Yang pertama diajarkan di dalam surat Ali Imran ayat 35. Ibundanya siapa? Siti Maryam. Di dalam tafsir namanya Hana.
dia belum memiliki anak, tapi sudah punya tekad, ini kalau anak saya lahir, saya wakafkan kepada Allah. Itu luar biasa. Jadi kita harus sudah pasang niat nih. Saya punya cita-cita kalau ada anak, saya mau jadikan anaknya anak yang soleh, anak yang soleha. Ini anak yang baik, yang berbakti untuk agamanya, bisa memberikan senyuman kepada wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab anak kami ini yang lahir. Bashir wajha nabiyikum bisalihi a'malikum. Berikanlah senyuman di wajah Nabi kalian dengan melakukan amal-amal yang baik. Itu sudah membuat Nabi tersenyum kepada kita. Maka niatnya ini anak yang lahir mudah-mudahan jadi anak yang baik. Itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Idz qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta samiul alim. Ketika berkata istrinya Imran, namanya Hana, wahai penciptaku, aku nazarkan kepadamu. Dia nazar. Nazar hukumnya apa? Wajib. Ditakwilkan oleh Syekh Al-Alusi Al-Baghdadi dalam kitab Ruhul Ma'ani. Di situ ditafsirkan diwakafkan. Sudah wakaf. Saya wakafkan kepadamu ya Allah janin yang ada di dalam perutku ini. Muharrara. Apa makna muharrara? At-tafarruq li'ibadati Rabbi. Hanya tercurahkan umurnya ibadah kepada Allah, tidak yang lain. Diwakafkan. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Itu kata Syekh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitabnya Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Qur'anil Karim. Beliau menyatakan makna muharrara at-tafarruq li'ibadati Rabbi. Terfokuskan, tercurahkan umurnya hanya ibadah, tidak ada yang lain. Makanya kan beliau hanya hidup di mihrabnya. Tidak pernah keluar-keluar tuh, hanya ibadah di situ. Sudah ada yang bawa makanan, ya, Nabi Zakaria, ada sebagian mengatakan namanya Zakaria tapi bukan Nabi. Sebagian ulama mengatakan ini yang dimaksud Nabi Zakaria yang membawa makanannya. Makanya Allah abadikan tuh. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrabah wajada indaha rizqa. Tiap kali Nabi Zakaria masuk di mihrabnya, itu tempat tinggalnya. Dari beliau kecil sudah ditempatkan di situ ibadah, puasa, sholat, zikir, itu yang dilakukan. Suci, bersih. Tidak pernah lihat laki-laki yang lain. Laki-laki yang bukan mahram tidak pernah melihatnya. Nabi Zakaria masih ada hubungan famili. Itu. Dan subhanallah, masuk ke mihrab ada makanan di dalam. Qal ya Maryam wa anna laki hadha? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ia mengatakan ini rizki dari Allah. Allah jika memberikan rizki kepada hamba yang dicintai tanpa ada perhitungan, bighairi hisab. Nah, ini yang harus kita pasang. Punya turunan, niatnya menjadikan turunan kita orang-orang yang baik. Kalau tidak pasang niat, maka akan sangat sulit melahirkan generasi-generasi yang taat kepada Allah dan taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat yang pertama, sebagaimana dilakukan oleh ibunda daripada Sayyidah Maryam. Nah, di ayat yang 36 surat Ali Imran dilanjutkan, lahirlah ini anak. Harapan awalnya di situ tidak disebutkan anak perempuan, tapi di dalam tafsir dinyatakan keinginan. Di dalam ayat termaktub keinginan dari ibunda Sayyidah Maryam punya anak laki-laki, sehingga lebih baik di dalam berkhidmah kepada Baitul Maqdis untuk ibadah. Ternyata yang lahir bukan laki-laki, yang lahir perempuan. Tapi terimalah beliau. Beliau mengatakan inni samaituha Maryama. Saya namakan anak ini Maryam. Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, ketika ditanya kepada beliau apa arti dari nama Maryam, nah beliau jawab, Maryam artinya adalah khadimatu Rabbi, pelayannya Allah. Khadimatu Rabbi. Nah, beruntung orang yang punya nama Maryam.
Ya, itu satu-satunya nama perempuan yang Allah sebutkan secara sharih di dalam firman-Nya, namanya Maryam. Bahkan disebutkan 30 kali lebih. Namanya disebutkan dengan sangat banyak. Bahkan Allah katakan sucinya berturut-turut, berulang-ulang. Kau telah disucikan, telah dipilih, telah disucikan, atau kau telah sucikan, telah dipilih, telah disucikan, dan seterusnya. Itu menunjukkan kemuliaan daripada Sayyidah Maryam. Kemudian setelah itu Sayyidah Maryam tumbuh, lahirlah, Allah pilih dia punya turunan yang baik. Lahir seorang nabi, Nabi Isa. Dan juga diajarkan sering doa. Orang tua itu sering mendoakan anaknya dijauhkan daripada godaan syaitan, sebagaimana doanya daripada ibundanya Sayyidah Maryam. Ya, bagaimana? Rabbi inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari anakku ini yang perempuan, dan juga turunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Baru di situ lahirlah siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dari keturunannya, kayaknya Nabi Isa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa digoda, diganggu oleh syaitan.